Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang multipole. Di sini ada 3 anggota ya. Ada Algi Nur Rahman Miradanta, saya sendiri dengan NIM 11820700007. Ada Aufa, Fadlur Rahman, dan Maya Arneni. Di sini ada 3 bahasan pokok, yaitu yang pertama ekspansi multipole dari potensial skalar, membedakan dipol dan kuadropol listrik, dan yang terakhir itu medan dipol listrik. Nah, di sini saya akan membahas tentang ekspansi multipol dari potensial skalar. Nah, ekspansi multipol itu merupakan metode khusus dalam perhitungan potensial listrik, yakni suatu muatan non-titik pada jarak yang sangat jauh sehingga bisa dianggap titik atau muatan. Ekspansi multipole ini merupakan rangkaian matematik yang mewakili fungsi yang tergantung pada sudut. Nah, jadi ekspansi multipole itu pada dasarnya terkait dengan bagaimana kita mempresentasikan medan magnet atau dalam hal ini potensial vektor dari suatu sumber yang terlokalisir dari suatu zona dan titik pengamat yang sangat jauh. Nah, yang dimensinya juga jauh lebih besar dibandingkan dari sumbernya. Dan sebagai contoh tentang ekspansi multipole ini, intinya adalah bagaimana kita mempresentasikan ungkapan vektor potensial dalam suku-suku yang kita ekspansi. Nah, yaitu suku monopol, dipol, kuadropol, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah ada ya multipol, dipol, kuadropol, oktupol. Di sini juga ada nilainya. Monopol itu 1/R, potensialnya dipol itu 1/R kuadrat, kuadropol itu 1/R pangkat 3, dan oktupol itu 1/R pangkat 4. Nah, di sini bagaimana cara menentukan potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel. Nah, itu cukup mudah ya, yaitu hanya dengan melakukan penjumlahan aljabar atau penjumlahan biasa potensial yang dihasilkan masing-masing partikel. Nah, penjumlahan ini sangat berbeda dengan penjumlahan medan listrik yang dihasilkan oleh sejumlah muatan. Untuk medan listrik kita harus melakukan penjumlahan secara vektor. Nah, jadi memperhatikan besar dan arahnya terlebih dahulu. Nah, seperti pada gambar ya, ini gambar potensial listrik yang dihasilkan oleh banyak muatan. Di sini ada R vektor itu posisi partikel, jaraknya, kemudian Q itu muatan partikelnya, dan P itu adalah titik pengamatnya. Nah, kita kalau ingin mencari potensial di titik pengamat itu, terlebih dahulu kita mencari jarak dulu dari masing-masing muatan. Nah, jarak muatan Q ke titik P itu rumusnya R1 sama dengan R vektor kurangi R1 vektor. Nah, dan seterusnya ya, Q2 ke titik P itu R2 sama dengan R vektor min R2 vektor, dan 3 selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita mencari jarak muatan ke titik pengamatnya, lalu kita menentukan potensial pada titik pengamat yang dihasilkan masing-masing muatan tersebut. Nah, pada potensial 1, rumusnya itu yaitu V1 sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q1 dibagi R1. Nah, menghasilkan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q1. Nah, ini kita substitusikan yang di atas tadi, yang jarak tadinya. R1 itu adalah R kurangi R vektor kurangi R1 vektor. Nah, dan seterusnya V2 dan V3 juga sama. Nah, setelah kita mendapat potensial pada titik pengamatan dari masing-masing muatan, nah, selanjutnya
Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Nah, potensial titik total di titik pengamatan tersebut. Dari tadi V1, terus ditambahkan V2 dan V3. Nah, barulah potensial pada titik pengamatan itu sebesar V itu. Nah, atau juga kita bisa langsung kita bisa langsung memakai rumus yang di bawah ini nih. Jadi langsung disubstitusikan pada yang di atas tadi. Nah, jadi ini V sama dengan 1/, gitu ya. Bisa mengerti lah. Yang selanjutnya, nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada koordinat ya. Yang di sana itu ada 3 muatan. Nah, dan titik P di titik pengamatnya itu berada di titik P. Nah, soalnya itu 3 partikel berada pada posisi seperti pada gambar ya. Muatan masing-masing partikel adalah di Q1 itu 2 new column ya. Di Q2 itu sebesar 4 dan Q3 itu sebesar -5. Nah, kita ingin menentukan potensial listrik di titik P itu berapa. Caranya seperti tadi, kita kita mencari jaraknya terlebih dahulu, terus kemudian potensial di muatan masing-masing, dan baru ketemu. Nah, kita jawab. Nah, ini kan koordinat ya. Jadi kita analisis dulu jaraknya itu bagaimana. Nah, ini kan R1 itu kan di Q1 ya tentunya. Nah, itu ada R1 itu di titik I0 dan juga di titik di titik 2J. Nah, jadi R1 itu sebesar 2J meter. R2 itu ada di 2I dan -3J. Nah, kalau R3 itu berada di 4I dan 1J meter. Nah, jadi R secara keseluruhan itu sebesar 4I plus 4J meter. Nah, kita sudah ketemu nih jaraknya. Nah, kemudian kita masukkan ke yang tadi. Kita mencari jaraknya. Nah, R1 kita masukkan langsung R1 mutlak R vektor kurangi R vektor 1 sama dengan 4I topi plus 4J topi kurangi 2J sama dengan 4I plus 2J sama dengan, tinggal masukkan tinggal di akar 4 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 20 meter. R2 nya kita cari juga, tinggal masukkan, substitusikan angka-angkanya dan menghasilkan R2 itu akar 53 meter. Nah, di sini juga ada R3 yang hasilnya itu 3 meter. Nah, kemudian setelah kita cari sudah ketemu nih jaraknya masing-masingnya, kita cari potensial antara muatan ke titik P-nya masing-masing muatannya. Nah, dari V1 itu tinggal masukkannya, substitusikan. Nah, ini besar 9 kali 10 pangkat 9 itu adalah hasil dari 1/4 Pi epsilon 0. Kita tinggal masukkan nilainya. Q1 itu tadi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi akar 20, karena ini R1 yang tadi hasilnya 4025 volt. V2-nya kita masukkan lagi, Q2-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6 per akar 56 sama dengan hasilnya 4945 volt. Nah, dia yang ketiga itu kita masukkan lagi, Q3-nya itu min 5 kali 10 pangkat min 6. Ini tuh dimeterkan ya, yang tadi diubah tadi yang muatan new column-nya. Nah, dibagi R3-nya itu dapat 3. Jadi hasilnya min 15.000 volt. Nah, setelah itu baru kita tambahkan potensial listriknya. Hasilnya
min 60.030 volt. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh soal dari contoh soal dipol. Nah, di sini sebuah dipol listrik berada dalam medan listrik homogen yang sebesar 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Dipol tersebut adalah kurang lebih 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan terpisah sejauh 0,125 nanometer. Nah, carilah gaya neto yang dikerahkan medan pada dipol. Dan yang kedua, besar dan arah momen dipol listrik. Kita jawab. Nah, diketahui muatannya itu tadi sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, di sini jaraknya sebesar 0,125 kali 10 pangkat 9 meter. Nah, ini tadi energinya dan torsinya. Nah, itu diabaikan ya. Karena kita tidak mencari itu. Nah, ditanyakannya itu karena gaya dan momen dipolnya. Nah, dijawab yang gaya itu F positif sama dengan Q kali E dan F negatif sama dengan min Q kali E. Karena medan itu homogen, maka gaya-gaya pada kedua muatan itu sama besar dan berlawanan. Jadi gaya totalnya itu pada kondisi seperti tadi itu gayanya 0 ya. Jadi gayanya itu 0 Newton. Yang selanjutnya momen dipol yaitu tinggal masukkan saja ya ke rumusnya P sama dengan Q kali D, yaitu muatannya dan D itu jaraknya. Kita masukkan dan menghasilkan momen dipolnya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 29 kolometer. Nah, itu tuh momen dipol itu bergeraknya dari negatif ke positif ya. Nah, sebelumnya dari mana dapat rumus Nah, nilai monopol, dipol, quadrupol, dan oktopol itu dari mana? Nah, rumusnya itu didapat dari kondisi seperti ini. Nah, ini tuh jadi potensial pada titik pengamat itu berapa jika R jarak ininya itu, nah R jaraknya ini itu lebih besar dari R-nya, dari jaraknya. Nah, jadi titik observasi sangat jauh dari lokasi distribusi muatan. Potensial yang dihasilkan tampak seperti yang diberikan oleh muatan titik dengan muatan Q. Muatan total Q. Nah, rumusnya kan ini tadi ya. Dari yang ini. Nah, bagaimana jika muatan Q itu sama dengan 0? Tentu V-nya juga akan 0. Persoalan bagaimana V menjadi 0? Nah, ini tuh ditinjau dari sini. Nah, rumusnya itu. Nah, ini tuh muatan dipol ya. Karena ada dua muatan yang sama. Nah, tinggal kita masukkan ini Q per R plus min Q per R min. Nah, bisa kalian lihat ya. Bisa dipahami juga. Ini jadi segini. Terus untuk R lebih besar dari jarak S-nya, itu suku ketiga kita dapat diabaikan seperti ini. Nah, ini uraian binomialnya. Dengan demikian diperoleh pendekatan dari potensial titik P, yaitu, nah jadi hasilnya itu seperti ini dari kondisi gambar seperti tadi. Nah, jadi potensial suatu dipol pada jarak yang jauh besarnya berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat. Nah, ini penurunan rumusnya ya. Bisa dipahami. Mangga. Nah, tadi digambarkannya seperti ini. Jadi jarak
jarak R itu lebih besar dari R aksennya. Nah, yang tadi itu monopol, dipol, dan quadrupol itu dilihat dari sini. Nah, ini itu 1/R. Nah, sorry. Nah, ini itu monopol, dan ini dipol, kemudian ini quadrupol. Nah, dan seterusnya. Seperti itu.